Halo warga Jakarta, kembali lagi dalam program Berita Jakarta hari ini, Kamis 4 Desember 2025. Saya Robi Cahyadi siap menghadirkan berita pilihan dan informasi terbaru untuk Anda. Warga Jakarta, sebelum kita ke berita utama Berita Jakarta hari ini, dari meja redaksi telah kami siapkan 3 berita pilihan dari website beritajakarta.id berikut ini. Pemprov DKI mengizinkan pusat keramaian dan pertokoan memperbanyak dekorasi Natal dan Tahun Baru agar perayaan berlangsung lebih semarak. Perayaan Tahun Baru dipastikan akan dipusatkan di Bundaran HI dan Monas. Seluruh elemen masyarakat diminta tetap menjaga Jakarta tetap aman dan nyaman. Satpol PP Kecamatan Jatinegara berhasil membersihkan 16 kg ranjau paku di kawasan Jalan DI Panjaitan selama Januari hingga November 2025. Razia ini dilakukan rutin menggunakan alat penyisir magnet sebagai respon atas aduan masyarakat. Masyarakat diminta segera melaporkan jika melihat pelaku penyebaran ranjau paku agar ditindak tegas dan memberikan efek jera. Pemprov DKI Jakarta terus mendorong BUMD Pamjaya untuk mempercepat perluasan pipanisasi terutama di wilayah yang kesulitan akses air bersih seperti di kawasan Muara Angke, Jakarta Utara. Pamjaya ditargetkan bisa melayani air bersih di atas 85% wilayah DKI Jakarta pada tahun 2026 dan mencapai 100% di tahun 2029. Dengan percepatan ini diharapkan krisis air bersih teratasi dan beban biaya warga dapat lebih ringan. Tim Berita Jakarta melaporkan. Untuk informasi selengkapnya, warga Jakarta bisa langsung kunjungi website beritajakarta.id, website berita resmi pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kita beralih ke berita pertama Berita Jakarta hari ini. Ada pesan khusus dari Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung kepada seluruh para camat dan lurah di DKI Jakarta dalam penggunaan media sosial. Pramono meminta kepada para camat dan lurah untuk tidak berlebihan dalam menggunakan media sosial. Konten yang dibuat harus jujur dan proporsional, bukan sekedar pencitraan. Camat dan Lurah serta Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan atau Porka Pimcam se-DKI Jakarta mengikuti town hall meeting di Balai Kota Jakarta, Jakarta Pusat. Pertemuan ini digelar sebagai ajang koordinasi sekaligus memperkuat sinergi, terutama bagi para perangkat wilayah yang baru dilantik beberapa waktu lalu. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyoroti juga pengguna media sosial dari lurah dan camat. Menurutnya, media sosial sangat penting agar keputusan dan aktivitas pemerintahan diketahui publik. Namun, komunikasi itu harus disampaikan apa adanya, tanpa dramatis atau dilebih-lebihkan demi membangun citra tertentu. Tetapi saya juga berkeinginan bahwa yang kita komunikasikan adalah yang apa adanya. Nggak boleh terlalu berlebihan. Apalagi kemudian, mohon maaf, dibuat seakan-akan menjadi konten tertentu. Gak apa-apa, konten gak apa-apa. Tetapi intinya saya berkeinginan bahwa Jakarta mari kita bangun bersama-sama dengan apa adanya. Yang baik ya baik, yang kurang kita perbaiki dan sebagainya. Selain itu, Pramono menegaskan tidak akan memberikan toleransi terhadap pejabat yang kedapatan melakukan pungutan liar atau pungli. Pramono berharap seluruh jajaran dapat fokus pada integritas dan bekerja dengan jujur serta profesional. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Setelah berhasil 3 kali berturut-turut meraih predikat juara umum pada kejuaraan olahraga tingkat nasional tahun 2025, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mentargetkan Jakarta menjadi juara umum pada Pekan Olahraga Nasional tahun 2028 nanti. Hal itu diungkapkan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung saat membuka rapat kerja Provinsi Komite Olahraga Nasional Indonesia
KONI DKI Jakarta tahun 2025 di Balai Agung Balai Kota DKI. Untuk mempertahankan sekaligus meningkatkan prestasi olahraga, Pramono telah membuat 5 prioritas utama untuk acuan seluruh pemangku kepentingan. Maka untuk itu terdapat 5 prioritas utama yang harus dipersiapkan dari sekarang. Secara khusus, saya sungguh menaruh harapan yang sangat besar agar jangan hanya menjadi juara umum Pomnas, Popnas, Papernas, tapi yang paling penting adalah juara umum PON 2028. 5 prioritas utama tersebut yaitu penguatan tata kelola kelembagaan, pembinaan prestasi yang terukur, peningkatan kualitas kompetisi, penyediaan fasilitas olahraga memadai, serta kolaborasi erat antara KONI dan Pemprov DKI. Pramono mengapresiasi pencapaian hat-trick juara umum yang diraih KONI DKI pada Pomnas, PON Bela Diri, dan Popnas. Tahun 2025 menjadi momentum penting sektor olahraga Provinsi DKI Jakarta setelah meraih juara umum Popnas 17 dan Peparpenas 11 dengan total 221 medali. Jakarta juga menutup tahun dengan gelar juara umum PON Bela Diri di Kudus serta Pomnas. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita ke segmen Info Jakarta. Warga Jakarta, khususnya yang tinggal di wilayah pesisir, diminta untuk mewaspadai adanya potensi banjir pesisir atau ROB pada tanggal 4 hingga 6 Desember 2025. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara resmi telah mengeluarkan peringatan dini potensi banjir ROB yang puncaknya diperkirakan terjadi pada tanggal 5 Desember 2025 pukul 9 pagi. Warga di zona pesisir diimbau untuk mewaspadai adanya peningkatan muka air laut serta memantau informasi resmi melalui aplikasi Jaki, BMKG, dan BPBD DKI Jakarta. Dalam keadaan darurat, warga bisa langsung menghubungi nomor 112. Kita beralih ke informasi cuaca. Sebelum memulai aktivitas esok hari, warga Jakarta bisa melihat perakhiran cuaca yang dirilis BMKG berikut ini. Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang terjadi. Demikian program Berita Jakarta hari ini. Saya Robi Cahyadi dan seluruh tim redaksi yang bertugas undur diri. Menyongsong 5 abad Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia. Sampai jumpa.